Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kemudian sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, bisa dipimpin untuk menyanyikan lagu nasional seperti biasanya. Bisa perwakilan atau Mbak Laura mungkin bisa memimpin ke depan untuk menyanyikan lagu Bisa Garuda Pancasila. Silakan Mbak Laura. Yang lainnya juga bisa menyusul untuk berdiri. Ya, mulai. Garuda Pancasila. Kita bisa berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin ketua kelas untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Saya absen terlebih dahulu untuk 11 TKJ 3. Afida, Ahmad Dhani, Sanju Okta, Siva Khairunisa, Yuliana Safitri. Oke, yang ada satu orang ya. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini atau melanjutkan materi yang selanjutnya, bisa kalian buka buku paketnya di halaman 76 berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Untuk materi sebelumnya adalah sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan untuk materi selanjutnya dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Di halaman 76. Baik, sebelum kita masuk ke dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia, ada yang sudah tahu begitu atau sudah pernah katakanlah misal membaca berita, membaca artikel tabloid ataupun koran begitu berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia, atau menonton televisi, mendengarkan radio di media-media sosial begitu? Pernah ya pastinya ya. Nah, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang kalian ketahui itu apa? Ada apa? Paling ya sama-sama cocok kan bisa dilanjut ke dalam jalinan asmara kan begitu ya kan? Contohnya seperti itu. Tapi kalau berkaitan dengan kriminal ini, ya nanti ada konsekuensinya berupa hukuman atau hukum yang seharusnya kita tegakkan begitu. Misalnya mencuri itu entah mencuri ayamnya tetangga, mencuri motor, nah itu pastinya nanti akan di sini sudah tertuang. Terjadinya kekacauan ataupun perselisihan mewujudkan ketertiban dan keadilan. Nah, pada dasarnya hukum ataupun norma itu diciptakan untuk apa? Mencegah terjadinya kekacauan ataupun perselisihan. Entah itu di dalam keluargamu, di dalam masyarakat, di dalam sekolah, ya kan? Meski bentuknya tata tertib katakanlah begitu, tetapi itu pada dasarnya kan juga hukum, ya kan? Nah, kebebasan berpendapat. Kemudian kalau di pasal 28A sampai dengan J itu kan berkaitan dengan hak asasi manusia. Hak kalian sebagai manusia, kalau kalian masih menjadi manusia loh ya, itu kan dilindungi ini kalau di dalam Undang-Undang Indonesia. Hak mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan sekolah, itu sudah diatur dalam pasal ini. Jelas. Dulu sering terjadi katakanlah terorisme dan seterusnya, itu kan karena tidak ada laporan. Jadi orang tersebut jelas. Ada fungsi hukum menjadi pelindung setiap kepentingan manusia, kemudian sebagai alat dalam ketertiban dan ketataraturan manusia dalam masyarakat. Tanahnya masih milik PT KAI. Karena keteledoran pada waktu itu, ada mungkin ada sertifikat palsu atau persetujuan dengan pejabat waktu itu untuk mendirikan rumah di sini tidak apa-apa, tidak masalah.
akhirnya mendirikan rumah. Kemudian di tahun-tahun selanjutnya karena alat transportasi dan lain sebagainya itu mulai aktif kembali, sehingga tanah milik PT KAI ini diambil kembali, akan diaktifkan. Kemudian setelah diminta untuk diaktifkan, otomatis ini kan ke gusur, ya kan? Ke gusur nanti minta ganti untung apa ganti rugi? Biasanya ganti untung, ya kan? Harga rumahnya misalnya 200 juta, minta gantinya adalah 300 juta. Nah, berarti kan ganti untung begitu ya? Atau ganti rugi lah ya. Ganti untung atau ganti rugi tadi. Nah, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan KUH Perdata. Kenapa, Pak? Ya karena di sini tidak akan terjadinya sanksi berupa hukuman penjara dan lain sebagainya. Ya, perbedaan yang paling mencolok itu. Jadi kalau KUH pidana itu kriminal, kalau perdata itu tidak ada sanksinya. Ya, bisa bergabung ke kelompoknya masing-masing. Jadi nanti bisa dibuat seperti kalian membuat konten kreator di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya, platform media sosial yang lainnya. Kemudian tapi saya minta untuk ke TikTok saja. Jadi nanti setelah membuat video kemudian diposting ke TikTok, kemudian nanti bisa dikirim ke saya untuk penilaian, kemudian nanti kita bisa tayangkan di depan begitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Cari Serdia, Pak. cari sound yang lain. Enggak cocok, Pak. Itu boleh itu cocok. Sudah? Jeduk. Soundnya pakai apa? Soundnya pakai yang apa? Soundnya itu random, Pak. Mix, random ya. Oke, boleh. Baik, selanjutnya yang sudah bisa kita lihat untuk videonya. Coba yang, nah ini. Ini untuk yang kelompok satu ya, untuk yang kelompok satu kita lihat bersama-sama. Nih, lihat. Ini temanya apa ini? Yang kelompok satu? Peradilan umum. Oke, boleh. Nah, bisa ini perkenalan dulu, fotonya foto gini bisa, foto bebas pun bisa, yang penting sopan ya, bisa. Ini kelompok satu. Oke, kita lihat bersama-sama. Sinyalnya nge-lag, sinyalnya. Kelompok satu, ini kemudian kelompok 6 ini ya. Ini dari kelompok 6. Oke, kita lihat dulu.
Afida Nurul, Amalia, Dina, Satun. Nah, ini bagus, ada keterangannya. Peradilan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan seterusnya. Kekuasaan kehakiman. Nah, ini sejarahnya. Teman-temannya dilihatin gitu. Macam-macam peradilan khusus. Ini dari kelompok 6, bagus ini kelompok 6 ini. Tadi ada mana ada rasengannya ini ya? Nah ini. Nah ini. Nah. Ya bagus. Kita lanjut untuk selanjutnya. Baik, tadi ada beberapa video sudah kita tayangkan dari berbagai kelompok, dari kelompok 1 dan juga 6. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan berkaitan dengan materi sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Saya kira sudah cukup jelas semuanya ya. Jadi sistem dan peradilan yang ada di Indonesia itu pada dasarnya kita sebagai warga negara Indonesia untuk menjadi smart and good citizenship. Apa itu smart and good citizenship? Pintar dan baik. Warga negara yang pintar, cerdas, dan warga negara yang baik tentunya, ya kan? Kita harus mengikuti semua peradilan atau hukum, peradilan ataupun hukum yang ada di Indonesia. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai sekian. Bisa berkemas-kemas, kemudian dipimpin untuk menyanyikan lagu daerah seperti biasanya sebelum berdoa pulang. Boleh gundul-gundul pacul, boleh, ataupun suwe ora jamu ya wes sak senengmu. Yang penting lagu-lagu daerah, boleh. Lagu daerah dari Papua pun bisa, dari Sumatera Utara pun bisa. Ya wes sembarang. Ya gundul pacul gak apa-apa. Gundul pacul kemudian bisa dipimpin untuk berdoa, kita pulang. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.